Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita hidup di dalam keluarga, itu merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Keluarga menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita mengalami kasih. Di dalam keluarga kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang masih memiliki keluarga di dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernikahan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Dari masa ke masa ada begitu banyak pandangan mengenai pernikahan. Bukan hanya begitu banyak pandangan, namun belakangan ini ada begitu banyak pembinaan-pembinaan untuk orang-orang yang akan menikah. Namun kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, juga banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bahkan ada yang mengatakan kami bercerai baik-baik. Sebenarnya bagaimanakah seharusnya kita memiliki sikap di dalam hal kehidupan pernikahan ini? Saudara, mari kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah pertanyaan yang sifatnya mencobai dari orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan itu adalah, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di tengah-tengah bangsa Yahudi, ada dua pandangan besar mengenai hal ini. Pandangan yang pertama mengatakan, seorang suami boleh menceraikan istrinya hanya karena satu alasan, yaitu kenajisan. Namun ada pandangan yang lain berkata, seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan apapun alasannya. Disitulah titik di mana orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Bagaimanakah Tuhan Yesus memberikan prinsip kebenaran mengenai perkawinan? Saudara-saudara, yang pertama, saudara, Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus mengatakan apa yang tercantum di dalam perjanjian lama. Bahwa sejak awalnya memang Allah tidak memperkenankan perceraian. Dari mana kita ketahui? Karena firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalimat ini memberitahukan kepada kita ketidakmungkinan terjadi perceraian antara suami dan istri. Karena Allah telah mempersatukan mereka menjadi satu daging. Kesatuan dari suami dan istri itu dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Sehingga ketika seseorang menceraikan istrinya, maka sesungguhnya dia bukan saja menyakiti hati istrinya, tetapi dia sedang tidak menghormati Tuhan yang mempersatukan suami dan istri di dalam hikmat dan rencananya. Perceraian berbicara tentang tidak takut akan Tuhan. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, kita yang mengasihi Tuhan, marilah kita menjaga kehidupan pernikahan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita memandang Tuhan, menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Ketika Tuhan sudah mempersatukan suami dan istri, maka kita menjaga apa yang telah Allah lakukan sebagai sikap hormat kita kepada Tuhan. Sikap tidak ingin mempermalukan nama Tuhan. Dan sikap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong pernikahan di dalam kehidupan kita, apapun pergumulannya. Karena Tuhan tidak pernah salah ketika mempersatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Itulah sikap orang percaya. Yaitu dia percaya Tuhan tidak pernah salah dan dia menghormati apa yang telah Tuhan lakukan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan menceraikan istri, lalu kawin lagi dengan perempuan lain. Maka ia menjadi berzina. Saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan kemungkinan bagi seorang yang bercerai untuk menikah kembali. Ketika dia menceraikan istrinya, lalu dia menikah dengan perempuan lain,
meskipun secara legal dia menikah, tetapi di mata Tuhan, orang ini berzina. Karena Tuhan tidak berkenan atas perceraian. Mengapa Tuhan tidak ingin perceraian? Mengapa Tuhan tidak ingin orang yang bercerai kemudian menikah kembali? Karena Tuhan ingin suami dan istri yang tadinya bercerai itu bisa kembali lagi berdamai dan membangun rumah tangga dengan baik. Ada kalanya pergumulan suami istri begitu berat, sehingga mereka perlu waktu untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi mereka tidak boleh putus asa. Mereka tidak boleh meninggalkan pasangannya, lalu mencari pasangan yang lain. Tetapi mereka bersama-sama di dalam Tuhan, menyelesaikan pergumulan mereka, dan kembali berdamai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki permasalahan kehidupan suami istri membuat suami istri itu bercerai satu sama lain. Tapi justru Tuhan ingin suami istri yang ada pergumulan, mereka mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh kembali hidup bersama-sama, maju bersama di dalam Tuhan. Saudara, apakah kehidupan rumah tangga saudara ada pergumulan? Saudara-saudara, Tuhan mau terlibat di dalam rumah tangga saudara. Tuhan mau membuka jalan dalam hidupmu. Mari bergumul bersama Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan sanggup menolong kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan menekankan pernikahan atau perkawinan adalah sangat berharga. Oleh karena itu harus dihargai dengan komitmen yang tinggi. Tuhan Yesus mengatakan tidak semua orang di dunia ini pada akhirnya dia menikah. Ada orang tidak menikah karena memang dari lahir dia sudah tidak akan menikah. Tapi ada orang tidak menikah karena orang lain. Tapi ada orang tidak menikah karena kemauannya sendiri. Artinya, tidak semua orang mempunyai karunia untuk menikah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita yang menikah mendapatkan karunia daripada Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai istri atau punya suami? Itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan yang merupakan kepercayaan Tuhan, yang merupakan berkat Tuhan, mari kita hargai dengan kita memiliki komitmen yang tinggi, tidak mudah menyerah. Karena lembaga pernikahan sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita perjuangkan dengan kerendahan hati, dengan iman, dan dengan kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melakukannya, Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga kita. Karena Tuhan tahu, engkau dan saya sedang memperjuangkan sesuatu yang penting di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, kita menghargainya dengan rela membayar harga demi kehidupan pernikahan diberkati oleh Tuhan. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan pernikahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami pencerahan di tengah-tengah banyak pandangan dunia ini mengenai perkawinan dan perceraian. Tetapi firman-Mu
tetap teguh mengajar kepada kami bagaimana kami harus menghormati Engkau dalam pernikahan kami. Tuhan, mohon berkat-Mu Tuhan dalam pernikahan setiap kami, sehingga kehidupan pernikahan kami dikuatkan Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, masa depan keluarga kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.